menelisik sejarah gerakan reformasi Ki Hajar Dewantara sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan Indonesia, mengharuskan kita untuk melihat lebih jauh ke belakang tentang bagaimana awal pendidikan formal mulai muncul di Indonesia. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan kebijakan politik etis di Indonesia. Kebijakan ini berfokus pada 3 prinsip utama yang ingin dikembangkan dari penduduk pribumi, yakni pengairan, pendidikan, dan perpindahan penduduk. Tujuan dari politik etis sendiri adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi dan sebagai cara pemerintah kolonial membayar hutang atas kekayaan bangsa Indonesia yang telah diperas. Hal ini disinggung dalam sebuah jurnal artikel yang ditulis pada tahun 1899 oleh C. Th. van Deventer berjudul Een Ereschuld atau dapat diartikan sebagai suatu hutang kehormatan. Pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada masa itu dilaksanakan dengan sistem pendidikan barat dengan bahasa pengantar adalah bahasa Belanda. Pada masa itu, tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan untuk belajar. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum priai yang kemudian dipekerjakan sebagai tenaga administrasi. Salah satu pribumi yang dapat mengenyam pendidikan secara barat adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dalam lingkungan Keraton Pakualam, Yogyakarta. Beliau berhasil menyelesaikan sekolahnya di sekolah elit pribumi, namun gagal menyelesaikan pendidikan dokternya di Stovia karena penyakit yang dideritanya. Kemudian Ki Hajar memulai karirnya sebagai seorang jurnalis yang rutin memberikan kritikan keras terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Selain berkecimpung di dunia jurnalistik, beliau juga aktif berorganisasi. Salah satu organisasi yang diikutinya adalah Budi Utomo. Beliau sangat menentang sistem pendidikan yang dibuat pemerintah kolonial yang dianggap membatasi pendidikan berkualitas untuk pribumi. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kita wajib berusaha sendiri untuk memperbanyak sekolah untuk anak-anak di seluruh Indonesia demi memperbaiki pendidikan bagi bangsa ini. Karena beliau yakin perjuangan kemerdekaan bangsa harus didasari oleh jiwa merdeka dan jiwa nasional dari bangsanya sendiri. Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial karena gerakan-gerakan yang beliau lakukan serta pengaruh yang beliau buat lewat tulisan-tulisan yang syarat semangat anti-kolonialismenya. Beliau kemudian diasingkan bersama 2 temannya, yaitu Ernst Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Diasingkan tidak membuat semangat Ki Hajar dan 2 temannya yang kemudian dijuluki 3 serangkai ini menjadi luntur. Justru, masa pengasingan dihabiskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mempelajari sistem pendidikan di dunia barat dan bagaimana itu bisa diterapkan di Indonesia. Hal yang telah beliau pelajari kemudian beliau tuangkan dalam sebuah perguruan bercorak nasional, yakni Nationaal Onderwijsinstituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Proses pembelajaran pada Taman Siswa, yaitu guru mengajarkan materi pelajaran, serta ditambah dengan pendidikan kebangsaan dan budi pekerti. Hal itu bertujuan untuk menanamkan jiwa merdeka dan cinta tanah air dalam diri putra-putri tanah air. Dengan bekal pendidikan anak-anak, akan dapat melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsanya. Sampai saat ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pendidikan masa kini dan kembali ditekankan dalam pendidikan di Indonesia. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan untuk memerdekakan. Pendidikan bertujuan memberikan harapan bagi anak bangsa yang menempuhnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan pencerahan dan pencerdasan, juga kehidupan yang lebih baik.